terorisme mengoyak rasa aman di negeri ini. Polisi menyebut Jamaah Ansarut Daulah atau JAD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terus memburu kelompok JAD, tetapi jaringan ini makin aktif membentuk sel dengan merekrut anggota. Pernah kita saksikan bersama ada pembayatan massal di Makassar, ada penangkapan 21, 28 Makassar dan Gorontalo. Sel-sel itu, akar-akar itu kemudian yang pada saat dicabut satu tumbuh 1000. Dunia maya dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Tak terbatas waktu dan jarak, doktrin yang diyakini makin masif ditebarkan. Anak muda menjadi sasaran empuk untuk direkrut menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri, termasuk beraksi seorang diri yang dikenal dengan lone wolf. Menarget anak muda galau dengan paparan-paparan yang hyper maskulin atau masculinity yang bermasalah atau toxic masculinity. Jaringan kelompok radikal makin melebarkan sayap. 1001 siasat dilakukan oleh kelompok ini untuk lolos dari radar aparat. Lalu mengapa negara seolah sulit membendung gerakan ini? Misalkan ada satu kasus di wilayah tertentu ada penangkapan, kan nggak semuanya ditangkap, itu biasanya ada sisa-sisanya yang lolos. Nah itu kemudian dia masih melakukan perekrutan, masih melakukan radikalisasi. Jaringan yang belum terdeteksi pasti banget, dia akan menjadi aktor. Kayak misalkan di Makassar yang saya yakin itu adalah dia tidak sendiri. Bergerak dalam senyap, kelompok radikal mencari pendanaan dengan berbagai strategi. Polisi membongkar sumber pendanaan berkedok sumbangan di kotak amal mengalir ke kelompok teroris. Sejumlah kotak amal ini diduga tersebar di minimarket berbagai wilayah untuk menggerakkan jaringan jamaah Islamiyah. Fenomena kotak amal tentu menjadi sebuah fakta nyata dari gerakan JI untuk mengumpulkan dana dengan berbagai macam cara. Meskipun kelihatan sedikit, tapi menyebar di 13.000 kotak amal di gerai-gerai ekonomi. Itu kan cara mengumpulkan dana guna melakukan pelatihan, guna mengirim pasukan, memperbanyak senjata, dan terus kita waspada. Kami juga tidak bisa mengawasi semua karena ratusan ribu kotak amal di seluruh Indonesia, bahkan mungkin jutaan kotak amal, sehingga kalau ada beberapa kotak amal yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan teroris, itu di luar dari tanggung jawab kami. Sulit meneliti kotak amal satu persatu yang jumlahnya jutaan dari seluruh Indonesia. Kajian International Association for Counter-Terrorism and Security Professionals Indonesia menyebutkan sekitar 12,5% dari populasi Republik Indonesia atau sekitar 30 juta orang terpapar radikalisme. Meskipun bukan sebagai pelaku, diprediksi 17.000 orang diantaranya terlibat terorisme. Sementara menurut survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 80% generasi milenial rentan terpapar radikalisme. Berbagai cara dilakukan oleh kelompok radikal agar tak terendus aparat. Lantas, di masa pandemi corona, bagaimana langkah negara agar radikalisme tak tumbuh subur menyasar generasi muda? Kita membutuhkan strategi yang lebih kuat lagi, yang lebih update, lebih sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa, terutama penguatan jati diri generasi muda kita. Paham radikal tidak terbentuk begitu saja. Keluarga menjadi inti pihak pertama yang bisa menangkalnya. Peran orang tua menjadi sangat vital dalam memantau aktivitas anak mereka. Sekarang radikalisasinya online. Solusinya itu adalah orang tua, orang dewasa ini harus lebih dekat kepada anaknya. Jadi parenting itu loh.
anak-anak jangan terlalu banyak screen time-nya itu dikurangi gitu. Jangan terlalu banyak online terus. Jadi kemudian orang tua itu mempunyai relasi yang bagus, yang kuat. Keterlibatan generasi milenial sebagai pelaku teror seharusnya menjadi alarm bagi negara agar segera bergerak mengambil langkah menuntaskan persoalan radikalisme di tanah air. Jangan sampai masa depan gemilang tak bisa diraih akibat penerus bangsa terkontaminasi paham radikal. Undang-undang yang sekarang sebenarnya itu sudah sangat cukup mendeteksi dan seharusnya Makassar itu tidak terjadi. Tetapi ya lagi-lagi ya, ini kita manusia juga ada kekurangan ya. Sehingga akhirnya ada aja yang kemudian kecolongan. Kita butuh banyak orang-orang, agen-agen yang menjadi mata dan telinga negara agar kita bisa menyampaikan agar ancaman radikal terorisme bagi anak-anak kita, saudara kita, jangan mudah terpapar. Model perekrutan mereka itu meningkat melalui media sosial,